Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Benudin, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, angkatan ketiga tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada video pembelajaran ini tadiknya adalah bersikap tangguh, rela berkorban, menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ada yang keduanya adalah menyajikan keterkaitan substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mari kita saksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian setelah kita beberapa hari tidak bertemu karena terserang oleh kegiatan libur. Gimana libur kalian? Untuk pembelajaran sekarang ini kita akan berbicara masih tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Namun sebelumnya, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Oke, ini ada satu orang doang. Ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu sebelum belajar. Belajar, kemudian kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemarin yaitu tentang substansi dan strategi. Ke materi yang selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya adalah bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah dan strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kompetensi keduanya yaitu menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Oke, coba kelompok 1 untuk mengingat atau mereview pelajaran yang kemarin. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Ayo. Dikasih kita dulu. Berikan tanggapan review tentang materi yang kemarin. Saya. Oke. Balik ini. Ini bercepat pulang. Oke, tadi dulu. Alright, untuk mereview materi yang telah kita pelajari kemarin, silakan. Ini yang wanita silakan berikan tanggapan. Review materi yang kemarin, silakan. Di dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu ada dua. Yang pertama ada dakwah secara rahasia atau diam-diam. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya wawasan suku Quraisy dan keteguhan mereka berperang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Terus yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru pada orang-orang di Mekah. Dia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyebut seruannya. Kemudian diberpaling pada sekumpulan orang berkata,
Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit Safa ini dan berniat menyerang mereka dan kata Anda? Mereka menjawab, kami telah mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami. Ia lalu berkata, wahai bangsa Quraisy, selamatkan dirimu dari neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksaan yang pedih yang menambahkan kedudukan. Saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari pada kaumnya untuk menyelamatkan kaumnya. Dijeda dulu. Oke, tadi kita telah mendengarkan paparan tentang strategi dakwah Rasul, yaitu ada dua. Yang selanjutnya Bapak ingin tentang substansinya. Substansinya itu gimana? Coba yang laki-laki jangan sampai kalah dengan yang perempuan. Silakan. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yaitu ada dua. Yang pertama, Rasulullah Nabi Muhammad dan wahyu pertama di Mekah. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Yang pertama ada akidah, dan yang kedua ada akhlak mulia. Atas review materi yang telah kita pelajari kemarin, intinya ada substansi dan strategi. Untuk selanjutnya kita akan melangkah ke keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Apa aja itu kaitan-kaitannya sehingga Rasul itu bisa berhasil. Tentunya ada penyebab-penyebabnya. Bagaimana ini akan diketahui oleh Ustaz. Dalam pembelajaran ini tujuan mempelajari materi pada hari ini tujuannya adalah pertama diharapkan kalian bisa melakukan analisis keterkaitan antara substansi dan strategi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mempresentasikan atau menyampaikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami materi ini, Bapak akan berikan teks, kalian akan diberikan LKPD, dan silakan diisi. Nanti akan kelihatan sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang substansi dan strategi kemudian keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan ukuran tes ini. Ya, yang dulu tuh bila tuh. Oke, kalian simak di situ bagaimana petunjuknya. Ada pilihan ganda dan salah. Kalian isi sesuai dengan pengetahuan kalian. Bapak kasih waktu 20 menit ya. Setelah 20 menit kalian kumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Itu bukan gratis. Gampang lagi. Soalnya di sini. Oke. LKPD kalian sudah terkumpul semuanya, jawabannya sudah ada, tapi Bapak belum tahu nih kebetulan bedanya. Oke, nanti akan kita koreksi.
Untuk selanjutnya, silakan kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Mana yang berikutnya? Perhatikan dulu video ini. Nanti akan ada kata-kata tertentu yang akan Bapak tanyakan. Silakan disimak dulu. Ya, ini terus ya. Bahwa oke, kalian telah menonton video dan kalian pun punya pemaknaan tersendiri dari mulai awal hingga akhir. Ternyata dakwah Rasulullah SAW di Mekah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kesulitan yang dia alami sendiri terhadap keluarganya, terhadap para sahabatnya. Bahkan Nabi pun pernah diboykot, ya, kurang lebih selama 3 tahun. Dan sangat menderita sekali. Oke, pretext awal telah diberikan oleh Bapak Mubarakkan untuk post test yang kedua ini hasilnya akan lebih bagus, lebih baik lagi karena kalian sudah mengamati ini. Oke, kalau tidak mau Bapak ingin tahu, kalian harus teriak lagi. Oke, kalian kembali supaya hasilnya bagus. Karena kalian sudah mengamati ini video tadi. Silakan.
Udah dikat aja. Coba tuh. Udah aja. Silakan kalian terjaga LKPD-nya dengan sesama agar supaya nilainya bagus. Silakan kerjakan. Yang selesai mana? Bapak Ibu bukan sampai di sini. Sebelum kita ulang, Bapak akan menyimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah tiada lain tiada bukan nanti pada ujung-ujungnya kalian bisa meneladani bagaimana kesungguhan keteguhan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di dengan kejujuran kesungguhan beliau sehingga Islam dapat menyebar. Ini harus bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam menggapai cita-cita tujuan itu pasti ada rintangan, ada coba, ada uji. Seberat apapun ujian, cobaan itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memberikan beban pekerjaan yang kalian pada hakikatnya tidak akan mampu. Itu pasti setiap apa yang diberikan ujian pada kalian, pada hakikatnya kalau kalian mau berusaha pasti akan mampu. Allah tidak memberikan perintah kecuali perintah itu yang memang kalau dikerjakan manusia itu akan mampu. Makanya harus optimis. Saya pasti bisa. Untuk meraih bisa kesuksesan kita harus sungguh dan besar juga harus jujur. Jangan ada kedustaan, kepalsuan, kebohongan di antara kita. Karena bohong itu sangat menyakitkan. Seperti biasa, sebelum kita pulang, silakan untuk berdoa dulu. Oke, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jaga salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pelajaran PAI. Insya Allah kita nanti di minggu depan akan bertemu lagi dalam materi yang lain, tapi masih dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran saya. Dalam pembelajaran sebuah sejarah, tujuan intinya adalah tiada lain tiada bukan agar kita semua, khususnya peserta didik, bisa mengambil hikmah dari ibrah perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Bagaimana Rasulullah bersikap, ketangguhannya, kegigihannya, bersikap rela, berkorban, bersabar untuk menegakkan kebenaran, sehingga risalah kerasulan, ajaran syariat dinul Islam bisa sampai kepada umat walaupun
dengan segala rintangan yang sangat berat. Insya Allah dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka manusia akan bisa menggapai kesuksesan dan keberhasilan. Demikian video pembelajaran saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.